Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah. Saya bacakan dulu untuk yang ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaban. In awal fityatu illa kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma ba'asnahum lina'lama ayyul hisbayn ahsa lima labithu amadan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. Terjemahnya ayat 7, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan bola apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Asatid yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini adalah satu informasi yang diberikan pada kita bahwa Rasulullah waktu itu mengalami ujian yang berat ketika menyampaikan dakwah kepada kaumnya, bahwa dengan berbagai cara yang dilakukan ternyata banyak kaumnya yang menolak, bahkan tidak hanya menolak tapi juga memusuhi, bahkan menyakiti dan juga ingin membunuhnya. Namun di sini Allah berfirman menghibur Nabi Rasulullah SAW yang lagi bersedih dan kaum yang berkepala batu dan tidak mau beriman. Maka janganlah engkau bersedih hati dan membinasakan dirimu, menyesalkan tindakan mereka yang enggan beriman. Sampaikan sajalah risalahku kepada mereka. Barang siapa diberi hidayah mengikuti petunjuk, maka itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tersesat, maka itu adalah untuk kerugian dirinya sendiri. Kami jadikan dunia ini sebagai tempat yang tidak kekal, tempat berikhtiar dan berusaha, bukannya tempat tinggal yang kekal dan abadi. Dan kami jadikan apa yang ada di atas bumi ini sebagai perhiasan untuk menguji siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Dan kami pun akan menjadikan itu semua pada suatu waktu menjadi tanah yang rata, gersang, dan tandus. Bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna dunya hulwatun
khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha fanadhirun ma la ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat bin nisa. Sesungguhnya dunia ini panis dan hijau subur, dan bahwasanya Allah menguasakan kamu di atasnya. Seraya melihat apa yang kamu perbuat, maka hati-hatilah dari dunia dan kaum wanitanya, karena fitnah Bani Israel pertama datangnya dari pihak wanita. Dari sinilah kemudian ayat berikutnya 9 sampai 16 ini adalah kisah tentang Ashabul Kahfi, yang mana diceritakan oleh para ahli tafsir. Sedikit ini saya sampaikan, semoga kisah ini menjadikan kita untuk bisa mengambil ibrah, yaitu tentang bagaimana metode dakwah yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, atau hiburan tentang kisah Ashabul Kahfi. Jadi ketika Rasulullah mengalami banyak hambatan, maka diberikan kisah Ashabul Kahfi agar Rasulullah ketika menghadapi tantangan dakwah itu bisa mengambil dari kisahnya Ashabul Kahfi, dan itu terbukti. Kisah-kisah berikutnya yang Rasulullah hadapi, yaitu ya sebagaimana perjalanan Ashabul Kahfi juga dirasakan oleh Rasulullah SAW. Para ahli tafsir yang salaf maupun yang khalaf mengisahkan tentang Ashabul Kahfi bahwa mereka itu terdiri dari beberapa pemuda bangsawan dari lingkungan kerajaan Romawi yang melihat kaumnya menyembah berhala dan patung-patung sebagai tuhan-tuhan mereka, dan menyediakan binatang-binatang sembelihan bagi tuhan-tuhan itu di hari-hari besar mereka sebagai korban. Mereka merasa bahwa tidaklah patut patung-patung dan arca-arca itu dianggap sebagai Tuhan, disujuti, disembah, disembelihkan binatang-binatang korban atas namanya. Mereka sudah terbuka mata hatinya yang beriman kepada Allah dan ditambah hidayah petunjuknya, mengingkari perbuatan kaum yang batil itu, namun mereka simpan pengingkaran itu di dalam hati, khawatir kalau dinyatakannya secara terus terang maka akan diganggu, dimusuhi, dan juga dianiaya. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini pada mulanya mereka tidak saling kenal mengenal. Tiap orang di antara mereka secara diam-diam menjauhkan diri dari kaumnya di saat-saat kaumnya melakukan upacara penyembahan atau upacara keagamaan lainnya. Kemudian pemuda itu satu persatu pergi bersembunyi di bawah sebatang pohon yang rindang di luar kota. Dan disinilah mereka berkumpul tanpa terlebih dahulu bersepakat atau berjanji. Bahkan satu dengan lainnya juga mereka belum kenal mengenal. Maka disitulah mereka masing-masing membuka isi hatinya dan juga berkenalan. Kemudian atas dasar kesatuan akidah dan bersamaan nasib, bersatulah mereka dalam satu wadah persaudaraan, dan didirikanlah tempat ibadah bagi mereka sendiri sebagai kelompok yang beriman kepada Allah yang Maha Esa, pencipta langit, bumi, dan tiada Tuhan selain Allah. Kemudian tak lama setelah itu tempat ibadah diketahui oleh orang-orang. Di tempat mereka yang sudah buat itu diketahui oleh orang-orang, dan kemudian diberitakanlah bahwa kegiatan pemuda itu tidak sesuai dengan kegiatan yang ada di kerajaan. Akhirnya dilaporkan sampai ke telinga raja yang berkuasa waktu itu, yaitu Dicyanus. Kemudian
pemuda ini dipanggil untuk menghadap dan ditanya tentang pendirian dan kepercayaan mereka. Jadi mereka tanpa tedeng alih-alih dan dengan senang hati, dengan hati yang diteguhkan oleh Allah Ta'ala, dengan berdiri tegak mereka berkata kepada sang raja, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kalau kami berbuat selain demikian, niscaya kami telah berbuat dan mengucapkan sesuatu yang amat jauh dari kebenaran. Itulah kaum kami telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan dan dasar bagi kepercayaan mereka? Mereka itu pendusta dan tiada yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah. Dikisahkan bahwa sang raja dalam pertemuan itu marah sekali, kemudian mengancam dan memerintahkan mereka melepaskan pakaian serta maksudnya pakaian kebesaran karena mereka juga dari kalangan bangsawan atau ningrat di dalam kerajaan. Kemudian raja memerintahkan mereka melepaskan pakaian dan memberikan kesempatan pada mereka untuk berpikir agar kembali kepada kepercayaan raja dan kaumnya. Maka kesempatan dan waktu untuk berpikir itu tidak disia-siakan dan terjadilah percakapan di antara mereka yang diilhamkan oleh Allah SWT. Jika kamu telah meninggalkan kepercayaan kamu dan meninggalkan cara-cara ibadah mereka dengan hati dan jiwamu, maka tinggalkanlah dan jauhilah mereka dengan badan dan tubuhmu, serta carilah tempat berlindung di dalam gua. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan rahmatnya kepadamu, melindungimu dan dari gangguan oleh kaum Quraisy, kafir Quraisy. Rasulullah ini juga ada kaitannya dengan kisah Rasulullah ketika dikejar oleh kaum Quraisy sehingga beliau juga masuk gua bersama Abu Bakar Siddiq. Jadi di kampung, jadi pemuda ini juga di kampungnya itu, di kampung yang mereka tinggal itu juga mereka dicari-cari oleh raja ya, oleh pasukan raja kerajaan. Namun karena dan tidak ditemui pemuda-pemuda ini, maka pemuda-pemuda ini lari ke gua. Kemudian mereka oleh Rasulullah, oleh Allah SWT dibuat tidur dan telinganya dibuat tidak mendengar. Beda dengan kebanyakan orang nggak bisa bangun tidur karena dikencingi oleh setan ya, karena telinga ditutup oleh setan. Nah ini pemuda ini telinganya ditutup oleh Allah SWT untuk tidak mendengarkan apapun, sehingga tidak ada yang bisa membangunkan ya. Jadi suara apapun tidak bisa membangunkan dari pemuda ini sampai 309 tahun pemuda ini tidur tanpa gangguan dan rintangan apapun ya. Rasulullah bersabda, yushiku ayyakuna khairu malin ahadikum wa naman yattabi biha. Ya, insyaallah ini sedikit dari peristiwa Ashabul Kahfi yang terkait dengan cerita sampai ayat 16. Ada yang disampaikan oleh Abu Bakar, Rasulullah kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma'adhanuka bi'asnain Allah sanihima. Wahai Abu Bakar, bagaimana tanggapanmu tentang dua orang manusia bahwa Allah menjadi ketiganya? Allah berfirman memang kisah Gua Hira sebagaimana surat Salah atau Bah yang artinya, jikalau kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua.
di waktu itu dia berkata kepada temannya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang tidak terlihat olehnya, dan Allah menjadikan seruan orang-orang kafir itulah yang rendah. Maka kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan dari pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah SAW ketika mengalami ujian yang berat ketika menyampaikan dakwah dan dakwahnya tidak diterima oleh masyarakat, maka diberikan kisah Ashabul Kahfi untuk memperteguh hati Rasulullah SAW, sehingga juga menemukan cara-cara yang luar biasa yang Allah berikan wahyunya, dan itu juga memberikan pelajaran pada kita bahwa di era saat ini juga demikian. Allah berikan ketika kita menyampaikan dakwah di masyarakat sangat sulit untuk diterima, bahkan juga ada yang memusuhi, menfitnah juga, ya. Maka di saat itulah mungkin kita bisa merenung, ya, untuk mencari taktik, cara-cara yang efektif untuk menyampaikan dakwah yang sudah banyak disampaikan oleh para asatidz dan juga metodologi dakwah, hingga kita bisa menerapkan berbagai cara yang sudah diimplementasikan. Insyaallah ini bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.